Oke, terima kasih banyak Kakak Esther dan selamat sore untuk kita semua yang sudah hadir di sini. Mungkin pertama-tama kita salam nasional dulu. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore dan salam tangguh. Tangguh. Saya ucapkan lagi selamat datang dan selamat bergabung di podcast Fordia seri ke-7 FPRB NTT. Hari ini kita dengan tema hari ini kita membangun solusi adaptif melawan kekerasan berbasis gender dalam krisis iklim. Terima kasih atas kehadiran narasumber, teman-teman dari organisasi masyarakat sipil yang hadir sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin yang pertama kita berkenalan dulu. Saya sendiri Hansen Maulana yang akan membantu diskusi kita sore hari ini. Juga ada kedua narasumber kita dari Yayasan Ume Daya Nusantara. Mungkin perkenalan dulu. Siapa duluan? Mau perkenalkan diri? Silakan. Ya. Baik, saya dipanggil Pak Simon. Simon. Dari Yayasan Ume Daya Nusantara sebagai wakil direktur. Oh, baik Pak Itu Simon, saja. Selamat sore dan selamat datang. Ya, halo, selamat sore. Sore Saya Kakak. biasa dipanggil Mama Damaris dari Yayasan Ume Daya Nusantara sebagai koordinator program untuk program inklusi. Untuk program inklusi, Ya. Koordinator program. Baik, terima kasih Bapak Simon dan Kakak Madam atau Madaris? Madam saja, Madam biar saja. lebih Mama akrab. Damaris. Mama Damaris, Madam. Oke, terima kasih. Jadi sore ini kita akan berdiskusi dan sharing pengalaman tentang tema kita hari ini. Mungkin hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk ketenangan, karena kegiatan kita direkam dan akan disiarkan di kanal YouTube FPRB NTT. Kemudian kita akan berdiskusi mungkin terkait masalah-masalah, solusi, keberhasilan, tantangan dan praktik-praktik baik yang Yayasan Ume Daya Nusantara sudah laksanakan dalam tema kita hari ini. Untuk teman-teman yang hadir sore hari ini di sini juga diberikan kesempatan mungkin untuk bertanya, memberikan pendapat, atau juga berbagi cerita kerja-kerja praktik-praktik baik yang sudah dilaksanakan di masyarakat. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya izin menyampaikan beberapa data. Yang pertama itu indeks ketimpangan gender yang dirilis oleh BPS. Itu trennya dari 2018 sampai dengan 2024 itu trennya menurun. Nah, dari data ini bisa menggambarkan bahwa ketimpangan gender di Provinsi NTT ini semakin baik. Kita akan menuju pada kesetaraan gender. Namun di samping itu, pada aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simponi PPA, itu terdata kasus kekerasan berbasis gender di tahun 2024 di Provinsi NTT itu ada 1.301 kasus. Dan korban terbanyak itu adalah perempuan sebanyak 1.168 korban. Selain itu korbannya ada laki-laki juga yang menjadi korban dari kekerasan berbasis gender ini ya. Oke. Rinciannya kasus tertinggi itu tercatat di Kota Kupang. Kemudian diikuti oleh Kabupaten TTS, TTU, dan juga Kabupaten Belu. Nah, untuk tempat kejadian KBG sendiri ini terdata itu paling tinggi terjadi di dalam rumah tangga. Yang kedua itu di fasilitas umum dan ketiga itu di sekolah. Selain itu ada tempat-tempat juga terjadi kekerasan berbasis gender, namun di tiga tempat ini yang tertinggi. Kemudian bentuk kekerasan yang terjadi itu tercatat kekerasan psikis yang paling tinggi. Kemudian diikuti dengan kekerasan seksual dan juga kekerasan fisik. Nah, pelaku berdasarkan hubungan, ini yang tercatat tertinggi adalah suami atau istri yang melakukan kekerasan berbasis gender.
diikuti dengan teman atau pacar, kemudian orang tua, tetangga, dan juga keluarga atau orang terdekat. Teman-teman sekalian, untuk perubahan iklim ini ternyata tidak cuma berdampak pada lingkungan dan ekonomi saja, tetapi juga memperburuk kerentanan sosial, khususnya perempuan dan kelompok rentan lainnya. Salah satu dampaknya adalah peningkatan risiko kekerasan berbasis gender. Jadi ternyata dampak dari perubahan iklim ini adalah meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, mungkin kakak-kakak mau berbagi kepada kita pengalaman, cerita, faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan KGB itu apa? Terus budaya kah, ekonomi kah, pendidikan kah, atau pola-pola asuh itu yang sudah dilakukan UND sendiri, UDN sendiri. Kemudian dari masalah-masalah itu UDN sendiri menemukan bahwa perlu membangun solusi-solusi adaptif krisis iklim untuk permasalahan KGB itu sendiri. Mungkin, tapi sebelum itu mungkin bisa memperkenalkan yayasan UDN duluan sebelum menjawab. Ya, saya persilahkan. Siapa yang mau duluan? Baik, mungkin kami harus memulai ya sebelum kita masuk pada poin diskusi yang disampaikan tadi. Iya, baik, Pak. Mungkin perlu kami kasih gambaran sedikit tentang kenapa kami sampai masuk atau melakukan kerja-kerja yang terkait dengan yang tadi dipaparkan itu. Jadi Yayasan Umedaya Nusantara, biasa disingkat dengan UDN, ini melakukan saat ini mempunyai 2 program yang sedang terlaksana di Kabupaten Kupang, di 17 desa tersebar di 6 kecamatan. Jadi terlebih saya mulai dengan program yang pertama, program inklusi. Program yang kedua itu adalah program yang diberi nama Perempuan Pembawa Damai dan Tangguh Bencana. Kalau program inklusi ini sesungguhnya program kemitraan dengan pemerintah Australia dan Indonesia. Dan dia itu kami mengusung pendekatan kepada masyarakat di desa melalui pendekatan dengan kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat di desa ini kami beri nama Kelompok Pemerhati Desa, KPD. Itu tersebar di 15 desa. Jadi kami pembawa program inklusi di 15 desa dampingan ini, kami ingin jadi di inklusi ini kan fokus atau menjadi sasaran kegiatan kami itu kepada masyarakat yang dikategori kelompok rentan. Yang dimaksudkan dengan kelompok rentan dalam kaitan dengan ini adalah perempuan miskin atau perempuan kepala keluarga, lansia, penyandang disabilitas, penyintas atau penyandang penyakit-penyakit tertentu yang dapat stigma ya di masyarakat yang mungkin sepertinya dihindari, dan kelompok-kelompok minoritas kalau ada misalnya di dalam desa. Kami melakukan pendekatan ke desa-desa itu sehingga di desa kelompok itu terbentuk dengan SK dari pemerintah desa. Di dalam kelompok ini nanti hanya arah dari kelompok saya jelaskan kelompok ini karena arahnya nanti sampai pada yang tadi arah tentang kekerasan terhadap itu karena di kelompok ini di sana ada bidang ada seksi-seksi. Jadi ada seksi humas dan data, ada seksi satu yang namanya layanan berbasis komunitas LBK, layanan berbasis komunitas. Layanan berbasis komunitas ini terdiri dari 2 bidang. Satunya bidang penanganan kasus kekerasan, bidang yang satunya layanan layanan publik. Jadi untuk yang sebenarnya dia ini untuk mendekatkan masyarakat dengan layanan publik yang tersedia dari
negara ini oleh pemerintah. Jadi dengan adanya kelompok ini, akhirnya di situ kami mulai bekerja terlebih yang tadi khususnya di seksi yang tadi kami sebut dengan layanan berbasis komunitas. Karena di sana kami ada satu bidang yang penanganan kasus. Jadi dengan bidang ini kami akan mulai mengenal bahwa masyarakat itu sesungguhnya seperti tadi sudah pengantar tadi bahwa ada kekerasan di sana dengan berbagai motif ya, ada dasar-dasar, ada penyebab-penyebabnya. Jadi kalau kita kaitkan dengan sekarang, mungkin saya boleh gambarkan sedikit macam kaitkan dengan kondisi yang tadi tentang adanya situasi perubahan iklim yang mungkin ada pengaruh ke tidak di sana. Lalu nanti kita akan berkembang ya, tapi mungkin saya masuk ke tentang perubahan iklim. Katakan perubahan iklim ini menyebabkan apa di masyarakat? Apa yang dirasa atau dampak apa yang dirasakan oleh masyarakat? Yang nyata misalnya karena perubahan iklim ini, kita omongkan perubahan iklim kan terkait dengan hujan, kering, panas, ini semua. Ini kan semua cuaca ya, soal cuaca yang dalam jangka waktu yang panjang ada perubahan cuaca, perubahan suhu, hujan yang berkelebihan atau panas berkelebihan, sehingga akhirnya kita temukan di tengah masyarakat kita itu ada kekeringan. Kekeringan ini membawa dampak seperti apa? Akhirnya ada kekeringan mengakibatkan hilang atau kurangnya ketersediaan air bersih. Lalu kurang atau hilangnya ketersediaan air bersih ini budaya kita ya. Ketersediaan air bersih di masyarakat, di dalam keluarga itu biasanya menjadi budaya kita, tugas pokok dari perempuan. Dan ketika misalnya pada saat tertentu akhirnya ditemukan bahwa air tidak ada, kita yang laki-laki atau sang suami tadi seperti digambarkan, saya mau arah ke sana, lalu mulai dipertanya kenapa air tidak ada, kenapa, lalu mulai ada soal jawab, lalu terjadilah pertamanya mulut, akhirnya kadang-kadang sudah masuk pada fisik. Memang kan budaya patriarki kita ini kan pembagian tugas dalam rumah tangga itu tugas perempuan mengambil air. Nah, itu menurut riset terbaru yang dilakukan teman-teman forum itu juga. Jadi itu juga menjadi akar permasalahan ya. Jadi karena kekeringan panjang, waktu pengambilan air ibu-ibu ke tempat pengambilan air itu semakin jauh, waktunya juga semakin jauh, mungkin capek juga, itu jadi pemicu-pemicu. Tapi sebelum sampai ke situ Pak Simon, sebelum itu berarti sudah ada masalah-masalah yang ditemukan di dalam masyarakat itu, baru kemudian sebelum itu mungkin saya masih mau lanjutkan sedikit lagi ya terkait dengan UDN, gerakan UDN tadi ya. Jadi kami seperti tadi yang saya sudah gambarkan, kami bergerak mulai untuk memberikan layanan untuk penanganan kasus ini seperti apa UDN dalam di tadi kelompok yang kami bentuk di masyarakat. Mereka melakukan tugas-tugas atau membantu pemerintah desa. Sesungguhnya di sana itu mereka membantu untuk menyelesaikan persoalan. Jadi sebenarnya layanan berbasis komunitas ini kan mungkin bahasa yang lebih sederhana bisa disebut sebagai apa ya, pos pengaduan seperti itu. Manakala ada kejadian-kejadian, karena di level masyarakat itu kita mengatakan bahwa betul di sana ada kejadian kekerasan, tetapi kadang-kadang di level masyarakat itu ada keengganan untuk melaporkan, sehingga kami UDN memberi perhatian bahwa terlebih ada kasus-kasus yang tidak bisa ditolerir. Jadi itulah kami menyediakan adanya lembaga layanan berbasis komunitas di tingkat desa, sehingga ada teman-teman kita di sana yang manakala ada kejadian mereka bisa menjangkau proses kejadian itu untuk ditangani. Kalau ada kalian masyarakat punya kesadaran suara, mereka bisa datang menyampaikan di pos pengaduan tadi. Terus kalau di program yang satu tentang perempuan pembawa damai dan tangguh bencana ini, sebenarnya di sana masyarakat terlebih perempuan kita utamakan, kita berdayakan, selalu memberikan mereka
kapasitasi mereka untuk bisa menghadap segala macam tantangan. Jadi kadang-kadang mereka disadar bahwa di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah kita ini sering ada saja peristiwa ya, antara itu karena macam musim atau bencana karena bencana alam atau bencana sosial antar manusia, itu bisa terjadi. Tapi biasanya menjadi korban adalah kelompok yang rentan. Kelompok yang rentan itu siapa? Perempuan dan anak, itu yang menjadi, sehingga kita mengkapasitasi teman-teman lebih pada perempuan, ibu-ibu di tingkat desa itu, sehingga mempunyai kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu apa yang harus bisa diperbuat manakala ada kejadian-kejadian seperti ini. Oke. Baik, terima kasih Bapak Simon. Mungkin Madam mau menambahkan soal masalah-masalah yang ditemukan UDN di 17 desa. Ya, menarik ya. Jadi memang UDN tahun ini benar-benar fokus ke perubahan iklim. Jadi mau tidak mau kita sudah harus bicara soal ini ya, karena dulu ketong tahu musim tanam itu bulan apa, pasti itu bulan. Tapi sekarang ketong sudah tahu pastinya itu bulan apa ketong harus tanam, karena tiba-tiba hujan sudah datang seperti itu. Nah, di UDN sendiri kami punya beberapa kegiatan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Simon, bahwa terkait dengan adaptasi dan mitigasi itu awal tahun 2025 ini kami mulai dengan penguatan kapasitas bagi kelompok pemerhati desa. Kelompok-kelompok yang kami bentuk di desa itu dari, oleh, dan untuk masyarakat desa itu kami mulai dengan pengenalan apa itu perubahan iklim. Nah, jadi lewat pertemuan penguatan kapasitas di desa itu kami mulai dengan mengenalkan, paling tidak mereka bisa membaca lewat kalender musim. Jadi dulu mereka benar-benar tahu banget bahwa kalau musim tanam jagung ini bulan sekian sampai bulan sekian, kapan panen mereka tahu banget. Tapi ternyata sekarang mereka tidak bisa prediksi lagi karena hujan berlebihan atau kadang-kadang hujan terlambat datang seperti itu. Dan itu terbaca, masyarakat mulai tahu bahwa oh ternyata ini yang namanya perubahan iklim. Jadi membiasakan mereka sendiri yang mereka sendiri yang menggali dan mereka sendiri yang menemukan jawaban seperti itu. Nah, selain itu juga kami juga ada peta bencana di desa. Nah, ada peta bencana di desa, jadi begitu pertemuan mereka mulai belajar untuk menggambar. Jadi ada ibu-ibu, ada penyandang disabilitas, ada anak-anak muda, mereka mulai bilang bahwa oh ternyata di dusun saya itu setiap setiap musim hujan itu ada, dong bilang apa? Ada tacu. Tacu penggorengan itu mereka bilang tacu. Jadi itu ada tacu di situ. Jadi kalau hujan itu pasti air, dan itu akhirnya motor nggak bisa lewat itu seperti itu. Jadi mereka tahu bahwa ada di mana lokasi-lokasi rawan bencana kalau ada hujan. Nah, dari situ juga setelah itu kami mulai membangun pemahaman mereka bagaimana kita mengatasi masalah terkait dengan perubahan iklim. Jadi dari mereka sendiri yang akhirnya mencari solusi, dan itu menjadi kesepakatan kita bersama. Beberapa bulan yang lalu itu kami juga bersama-sama dengan Yayasan Kerti Praja itu kami membawa tim dari Kemendes untuk menjelaskan bahwa di alokasi anggaran dana desa ada untuk penanganan bencana. Jadi nanti karena desa khawatir ini kita posnya di mana kayak gitu. Betul. Jadi itu kemarin juga kami sudah diskusi panjang lebar, dan akhirnya desa sepakat bahwa nanti di tahun 2026 mereka akan ada alokasi anggaran untuk penanganan bencana di desa. Oke, kayak gitu. Baik, terima kasih. Mungkin saya belum dapat ya yang menjadi akar permasalahan yang UDN temukan itu.
dari dampak perubahan iklim ini, apakah kekeringan panjang ini mengganggu ekonomi masyarakat? Apakah ini yang juga memicu kekerasan berbasis gender ini di desa? Mungkin hal itu yang sudah ditemukan UDN sendiri. Oke, terima kasih. Jadi bulan November yang lalu, UDN bersama dengan masyarakat desa, kami buat yang namanya Feminist Participatory Action Research. Jadi itu apa ya, kata KET itu PRA khusus perempuan. Jadi itu di situ ternyata ada potensi ketika hujan datang terlambat, masalahnya kan di air bersih, Kak. Nah, ternyata masalah air bersih ini juga bisa jadi salah satu pemicu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tidak secara fisik, verbal pun terjadi seperti itu. Karena seperti kita ketahui juga, mungkin Kak Norman juga kemarin presentasi bahwa angka untuk di desa itu yang biasa ambil air itu perempuan dan anak. Dan kalau suami pulang air tidak ada, ya dia tidak pukul mungkin, tapi kekerasan verbal itu terjadi, dan itu dampaknya dari kami temukan pada saat kami melakukan penelitian di desa. Seperti itu, Kak. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin tadi menarik Bapak Simon sampaikan bahwa di desa itu sudah dibentuk pengaduan-pengaduan. Nah, sampai sekarang ini pengaduan yang ditangani UDN sendiri itu jenis-jenisnya pengaduan apa saja dan sudah berapa banyak yang kalau pos-pos pengaduan? Kalau itu mungkin saya yang bantu jawab ya. Kami ada satu lagi. Jadi kami ada bagi tim nih ya. Kalau kami itu di desa, kami punya tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Simon, ada di bawah layanan berbasis komunitas atau yang kita biasa kenal dengan pos pengaduan. Di situ ada divisi untuk penanganan kasus dan ada divisi yang mengurusi layanan publik. Nah, yang divisi penanganan kasus itu kami mendekatkan layanan ke desa. Karena di Kabupaten Kupang, UPTD PPA-nya di Oilamasi, Kakak. Jadi Kakak bisa bayangkan salah satu wilayah kami itu ada di Kecamatan Semau. Nah, kalau ada kasus, tunggu itu orang dari UPTD PPA dari Oilamasi datang, itu akan susah. Jadi kami memastikan ada para legal komunitas di desa, nanti mereka yang nanti akan menangani kasus-kasus terkait dengan kekerasan berbasis gender. Nah, itu di situ. Bicara lagi soal layanan publik, itu juga kami memastikan bahwa kita semua ngomong bahwa 2045 itu Indonesia goalnya SDGs tercapai ya. 2045 apa 2030 seperti itu. Nah, kita mau ngomong tentang no one left behind, tidak ada satu orang pun yang tertinggal, tapi di lapangan kami menemukan bahwa masih banyak penduduk di Kabupaten Kupang itu yang tidak punya adminduk. Nah, kalau mereka tidak punya adminduk, artinya jangan berharap mereka tercatat sebagai warga negara. Yang kedua, mereka tidak bisa mengakses bantuan yang disiapkan oleh pemerintah. Dan ini yang terjadi. Jadi ini divisi-divisi ini yang membantu mendekatkan layanan. Layanan yang mereka tidak harus pergi ke Oilamasi, tapi sudah ada di desa untuk memudahkan mereka untuk mengakses. Iya, kayak gitu, Kakak. Berarti memang pos-pos pelayanan ini mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Kupang. Iya. Karena di Kabupaten kami UDN sudah mengadvokasi sehingga di pemerintah itu sudah ada UPTD PPA. Itu hasil advokasi juga dari UDN. Sehingga jadi sebenarnya ini pemerintah yang bekerja untuk yang tadi, tapi kami berusaha mensiagakan pos pengaduan itu di desa, menghubungkan, sehingga pernah juga kami selenggarakan semacam lokakarya untuk teman-teman yang tadi di pos pengaduan itu dengan mereka yang dari UPTD. Kami selenggarakan 1 hari lokakarya untuk
mereka bagaimana membangun kolaborasi antara teman yang di desa ini dengan UPTD yang ada di kabupaten. Berarti teman-teman yang di pos pengaduan ini juga sudah memanfaatkan Simponi itu. Iya, jadi mereka Simponi harus di level kantor ya, UPTD. jadi yang mengisi Simponi itu mereka bisa lewat UDN dan juga bisa lewat UPTD PPA. Iya, seperti itu. Iya. Jadi dari pos pengaduan masuk ke jadi ke UDN atau ke UPTD. Iya. Jadi memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Simon bahwa memang waktu UDN pertama kali intervensi di Kabupaten Kupang itu memang sudah ada UPTD PPA, tapi UPTD PPA-nya itu belum berjalan sebagaimana mesti. Jadi dengan mulai sejak tahun 2022 itu kami revitalisasi UPTD PPA sampai ada SOP UPTD PPA dan juga kami juga sampai ada kebijakan Perbub terkait dengan pengelolaan UPTD PPA. Jadi kami tidak hanya di level desa, tapi kami juga memastikan ada kebijakan yang di level kabupaten. Itu, iya. Oke, terus mungkin kita lanjutkan ya ke inovasi-inovasi yang sudah dilakukan UDN di desa itu. Tadi sudah disebutkan ada 2 program itu. Mungkin 2 program ini memang program ciptaan UDN atau diadopsi dari program-program lain, atau ini memang karena UDN berkecimpung di dalam masyarakat merasa perlu membangun solusi-solusi adaptif. Jadi sesungguhnya fenomena kekerasan ini sudah ada ya di tingkat masyarakat. Sehingga ketika kami menerima program ini menjadi mandat dari program. Jadi program inklusi melalui kami punya mitra di atas. Jadi menurunkan, jadi kami sampai membentuk, jadi inovasi itu sebenarnya inovasi itu LBK itu sendiri. Kan di tempat lain atau lembaga lain mungkin belum pernah berpikir bahwa kita perlu ada sebuah pos pengaduan di tingkat desa. Ini yang memang merupakan inovasi dari UDN, membentuk kelompok tadi dengan satu bidang khusus untuk sebagai pos pengaduan yang kami kaitkan kami koneksikan dengan UPTD provinsi itu di tingkat kabupaten itu merupakan satu langkah inovasi sehingga sebenarnya mempermudah, karena kami menyadari betul bahwa adanya kelompok ini dengan bidang layanan berbasis komunitas atau pos pengaduan ini kan sebenarnya belum pernah terjadi. Ini memang merupakan hasil inovasi yang kami melalui program ini. Berarti luar biasa, inovasi ini merupakan dia menjadi sesuatu yang utama dari UDN, ya, produk utama dari UDN itu sendiri. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi kami ini ada penguatan di level desa itu untuk memastikan bahwa masyarakat bisa memulai untuk mengidentifikasi potensi lokal yang ada. Jadi potensi lokal yang ada, misalnya kayak begini, kita ngomong tentang ketahanan pangan. Ngomong tentang ketahanan pangan itu kan yang ada itu adalah padi atau beras, padi dan jagung. Ternyata ada di salah satu desa dampingan kami, kalau dia tanam padi dia akan beli beras. Kalau dia tanam jagung, air tidak cukup. Dan akhirnya kita diskusi dan mereka sepakat untuk menanam sorghum. Mereka komplain, Ibu, kalau kita tanam sorghum terus kita mau makan apa, dana dari mana? Kami juga inovasi untuk memastikan mencari off-taker. Jadi semua kegiatan yang kami lakukan itu kami memastikan bahwa ada off-taker yang nanti akan mengambil. Karena selama ini yang ada adalah masyarakat komplain. Kami sudah buat ini, itu siapa yang beli, Ibu?
Nah itu, jadi itu yang kami lakukan. Kami memastikan bahwa masyarakat dan kelompok yang ada di desa itu bisa mengakses off-taker untuk membeli hasil produk mereka. Tapi tentunya dengan memastikan produk mereka harus berkualitas. Jadi kami sudah melibatkan dari awal off-taker itu datang dan dia sendiri yang memastikan bahwa apakah lahannya cocok, bibit yang ada ini sesuai dengan kebutuhan dari mereka, seperti itu yang ini. Itu luar biasa ya, UDN ini bekerja mulai dari hulu sampai hilir ya. Satu lagi kakak, sorry, ini kan tadi kan kakak bilang ini kita ngomongnya, ini saya kalau sudah ngomong agak susah stop. Jadi gini, kami ini mau memastikan bahwa perempuan itu bisa ikut berpartisipasi di dalam perencanaan pembangunan. Karena selama ini perempuan hadir itu karena kuota, tapi tidak berpikir untuk partisipasi yang bermakna. Artinya mereka hadir tidak hanya duduk, tapi mereka juga bisa menyuarakan hak-hak mereka. Seperti itu, karena kebutuhan perempuan tidak bisa diwakili oleh orang lain. Kayak gitu. Baik, mungkin yang terakhir sebelum kita ke teman-teman yang sudah hadir di sini, mungkin kita ingin tahu keberhasilan UDN ini dalam menekan angka KGB sendiri itu bagaimana? Ya, seru. Jadi kalau ngomong tentang ini, sebenarnya begini. Jadi dulu mungkin kita tidak terlalu dengar ya tentang apa ya, kasus. Tapi sekarang dengan adanya media sosial mulai terbuka, dan juga yang kedua masyarakat tahu. Ini dia. Jadi ini fenomena gunung es. Jadi begitu mereka tahu, mereka berani untuk melaporkan. Nah seperti itu. Jadi mau menekan, kami memang lewat edukasi seperti itu, dan memastikan ada alokasi anggaran dana desa untuk kampanye perlindungan perempuan dan anak di desa lewat regulasi maupun anggaran. Ya. Baik, terima kasih. Teman-teman yang hadir mungkin ada yang memberikan saran, bertanya, atau mau bercerita juga. Saya persilahkan. Mungkin Om Elfit belum, Mama Sarah mungkin. Cek. Supaya nanti sudah. Oke, berdiri saya. Duduk saya. Baik, makasih buat Pak Moderator dan Ibu Damaris dan Pak sudah menyampaikan pengalaman sebenarnya, pengalaman bekerja di tingkat masyarakat dalam konteks sebenarnya yang ketemu mau bilang bahwa ini proses mitigasi dari teman-teman terhadap persoalan-persoalan perempuan dan keadilan gender, iklim dan seterusnya, cukup banyak. Memang yang paling banyak yang mendapatkan, kalau kita bilang menerima dampak luar biasa soal perubahan iklim itu adalah masyarakat desa. Masyarakat desa kenapa? Karena dia semua lebih banyak mata pencarian mereka berhubungan dengan itu. Hutannya, airnya, tanahnya. Dalam konteks itu saya mau bilang ini mungkin pengalaman advokasi kami dalam konteks dampak iklim itu dalam pendekatan kehutanan. Teman-teman belakangan ini kalau ketong dengar kasus illegal logging, di mana-mana masyarakat itu menjaga bagaimana lingkungan lestari, kemudian bagaimana hutan itu bisa dijaga luar biasa, tetapi di sisi lain eksploitasi yang luar biasa dari negara, di mana hutan-hutan itu, hutan adat hutan pemerintah dieksploitasi luar biasa. Kalau pengalaman kita melihat kearifan lokal masyarakat adat misalnya, tidak pernah dia bilang ambil untuk bikin rusak, tapi ambil secukupnya, apalagi untuk perempuan dan anak perempuan. Dia hanya ambil untuk kayu bakar dan lain-lain.
Nah, dengan pengerusakan lingkungan seperti itu, dia bukan berdampak pada hutannya saja, tapi dampak juga pada iklim, air dan lain-lainnya. Cukup panjang. Dan tadi Damari sudah bilang bagaimana pekerjaan perempuan, pekerjaan domestik yang paling besar pengambilan air bisa sampai, jangan bilang bahwa pemerintahan kita berganti terus air sudah selesai, tidak. Dari waktu ke waktu pasti banyak masyarakat yang akses terhadap air bersih luar biasa sulitnya. Nah, itu akses itu berdampak sekali pada, kekurangan akses itu berdampak sekali pada kekerasan terhadap mereka. Kami menemukan di beberapa titik kaitannya dengan illegal logging. Teman-teman itu harus ambil air tempatnya kan itu kering, jadi menunggu sampai kalau hujan begini mereka senang. Kita di sini mengeluh bulan begini masih hujan. Padahal di sana luar biasa karena masih bisa galing di pinggir sungai ini, di Keva nih, di TTU ini masih galing di pinggir sungai untuk bikin air minum, untuk ambil air. Apakah kita mengatakan itu akses terhadap air bersih sudah baik di NTT, misalnya seperti itu. Nah, saya berharap kalau Kotong bicara soal iklim, gender dan tadi kita pun judul apa dong, kekerasan gender terhadap iklim, Kotong buka semua, buka soal bagaimana pemetaan terhadap pemetaan perempuan di berbagai lini, dan beta berharap lebih banyaknya adalah melihat kepada perempuan-perempuan yang notabene pekerjaannya tani. Kalau Kotong di sini menghadapi begitu, misalnya panas tinggi, contoh saya ini bukan salah satu Kotong bisa buka AC dan lain-lain. Dong tinggi dong bikin apa? Pekerjaan tambah banyak karena harus cari air jauh, iya kan? Bikin cari kayu bakar jauh karena hutan-hutan itu semua sudah ditutupin. Kemudian yang kita lihat lagi, jangan bilang bahwa ini bukan karena perubahan iklim, tapi tingginya angka-angka human trafficking, karena tidak ada apa-apa lagi di sini yang bisa mereka usaha karena hutan susun yang ada bisa diambil, itu iklim sudah menjadi begitu perubahan yang luar biasa, tidak ada pekerjaan. Ini sudah salah satunya adalah implikasinya dia mencari pekerjaan yang lebih layak. Jadi kita tidak hanya pada di tempat sini, tapi dia migrasi ke tempat lain hanya karena perubahan iklim ini. Jadi mungkin itu penting buat kita bersama bagaimana kita merumuskan dampak iklim ini yang luar biasa terhadap khususnya perempuan miskin yang ada di pedesaan dan mungkin di sekitar kota juga, tapi yang sulit sekali akses dia soal masalah ekonomi dan lain-lain. Ini hanya sedikit masukan saja, makasih. Baik. Sekali ya. Terima kasih banyak Mama Sarah. Mungkin ya yang disampaikan Mama Sarah ini adalah perempuan di desa itu kehilangan akses akibat perubahan iklim ini. Mungkin pendekatan-pendekatan seperti nature based solution itu mungkin bisa dipraktekkan juga di desa-desa binaannya UDN untuk memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di desa supaya tidak bermigrasi keluar, supaya yang di desa itu bisa membangun desa sendiri. Nah, mungkin teman-teman yang lain lagi. Inovasi yang ini bukan kita punya kerja ya, tapi saya lihat teman-teman Yayasan Bambu mungkin Damaris kenal, mereka karena kekurangan sudah sulit akses terhadap hutan yang luar biasa. Mereka pendekatan dengan bambu, tapi mereka bagaimana menyiapkan masyarakat untuk bikin biokar dan lain-lain. Jadi tidak terus cari minyak tanah, tidak cari bikin rusak hutan, tapi sampah-sampah itu yang mereka kelola jadi biokar, sehingga membantu mereka soal ekonomi keluarga dan lain-lain. Nah, juga ini bukan pengalaman saya, tapi kebetulan saya bergabung dengan mereka juga. Kemudian mereka buat program tanam air dalam konteks perubahan iklim. Tanam air, gereja juga buat itu. Kemudian program tanam air itu dengan bambunisasi. Ya, dari program tanam air itu memungkinkan mereka masuk dengan isu kesetaraan gender, di mana yang perempuan mama-mama itu yang menjadi pelopor penanaman bambu, melestarikan lingkungan, secara ekonomi menguntungkan perempuan dan keluarga, tapi juga ada hal lain, inovasi-inovasi yang dibuat perempuan untuk hutan itu menjadi lebih nyaman untuk, ya kita bilang
iklim apa istilahnya iklim lokal gitu, diciptakan iklim itu lebih bersahabat, lebih baik daripada kepanas yang luar biasa. Kalau bahasa orang iklim, saya sedikit tidak terlalu ingat, tapi iklim mikro. Mereka coba membuat iklim mikro yang ada, tapi itu mempengaruhi oksigen yang ada di tengah itu. Iya. Makasih Kak. Oke. Itu bukan pengalaman saya, sekali lagi pengalaman teman-teman itu saya bergabung di situ. Baik, silakan Bapak Elfried. Baik, makasih, saya Elfried dari Cis Timur. Ya, menarik sekali, tapi mohon maaf agak terlambat. Yang pertama bicara tentang kekerasan berbasis gender dengan fokus pada kegiatan-kegiatan ataupun pendampingan di level ataupun di lokus desa. Menyambung yang disampaikan oleh Ma Sarah tadi, memang ada begitu banyak aspek budaya sebenarnya yang menambah, memperparah kekerasan berbasis gender. Ya, ada hubungan antara kekerasan berbasis gender, pembagian tugas dengan peran perempuan yang cenderung di arah atau di bagian domestik. Beberapa tahun yang lalu itu kita mencoba lewat kegiatan untuk bagaimana perempuan itu berdaya dengan keran itu dibuka langsung di kamar mandi ataupun di dapur. Banyak sekali persoalan kekerasan berbasis gender itu diawali dengan tugas untuk mengambil air. Mohon maaf, laki-laki itu cenderung jadi bos. Dia mau mandi itu harus air ada di kamar mandi. Biasanya anak-anak itu mandi setelah bapak mandi, dan anak-anak atau istri itu mandi setelah air sisa di tempayang yang dari bapak. Tapi bapak dalam beberapa budaya itu bapak tidak cenderung untuk pergi turun di kali untuk ambil air. Ya, ada beberapa tempat yang disampaikan oleh Mas Sarah bahwa itu najis. Nah, juga beberapa sistem pendidikan kita yang sampai saat ini di wilayah Kabupaten Kupang itu mewajibkan setiap ke sekolah bawa jergen 5 liter isi air. Dan itu masih ada di desa-desa yang di pinggir kota. Dia termasuk dekat dengan kota kabupaten maupun kota provinsi. Dan ini membuat sebuah beban tambahan. Dan juga bagaimana pengaruh air dan sanitasi. Kita lihat misalnya hubungan antara anak-anak ke sekolah itu diwajibkan untuk bawa air dengan kondisi WC kamar mandi di sekolah, misalnya di SD. Sehingga di sini saya mau katakan bahwa banyak hal yang membuat kekerasan berbasis gender dan juga kekerasan terhadap anak itu muncul karena kebiasaan. Dan kita dia sama seperti AIDS. Dia ada itu fenomena gunung es, dan banyak orang masih tabu untuk kekerasan berbasis gender ini masuk sebagai bagian yang harus diurus di ranah hukum. Nah, apa yang bisa kita perbuat sebenarnya? Kalau perempuan berdaya, dia punya kemampuan untuk menghasilkan dalam tanda kutip bagi rumah tangga, bagi dirinya sendiri, itu mungkin dia akan sedikit jauh dari kekerasan berbasis gender. Ya, memang dulu-dulu tuh ada istilahnya istilahnya kalau kita di Kupang Timur, kalau pukul istri itu ini pukul kita pun sapi 30 ekor kita. Ini sejauh ini sudah semakin hilang sebenarnya. Tetapi ada beberapa bagian yang masih tetap ada. Nah, ada beberapa guyonan-guyonan di medsos, TikTok misalnya, ada satu istri yang dia pergi kerja, terus suami hanya duduk di balai-balai, terus suami bilang, sudah ini hari kamu yang duduk di balai-balai, kok saya pergi kerja. Terus istri bilang, kamu tidak sekolah jadi kamu di rumah.
karena itu bagian dari buah yang kau lakukan. Nah, ini ada beberapa bagian yang celote-celote yang dia menggambarkan perilaku, kebiasaan, budaya yang membuat kekerasan berbasis gender ini semakin tinggi. Saya berpikir bahwa kalau ditelusuri dengan baik, kekerasan berbasis gender ini dia sangat banyak, apalagi di desa. Seperti itu, sehingga kita sangat berharap adanya kegiatan yang bersifat pemberdayaan terhadap perempuan untuk penghasilan ataupun peningkatan perekonomian. Itu jadi satu-satunya solusi konkret, dan juga bagaimana negara ataupun pemerintah memastikan ketersediaan kebutuhan dasar, misalnya air untuk ada setidaknya sampai di tingkat masyarakat. Seperti begitu, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Elfried, Ketua Forum PRB Kabupaten Kupang. Ini berarti akan ada banyak kerjasama nih antara UDN dan juga Forum PRB. Ini sudah menjadi satu PR baru buat UDN untuk lebih mengadvokasi ke budaya. Mungkin laki-lakinya juga itu perlu diadvokasi untuk sedikit menurunkan egonya sebagai laki-laki itu, untuk lebih menghargai perempuannya, saling berbagi peran di dalam rumah itu. Mungkin yang paling terakhir, sebelum kita menutup, mungkin ada pembelajaran dan syarat-syarat keberhasilan yang sudah UDN lakukan yang bisa berbagi bersama kita yang hadir di sini. Mungkin, ya. Apa? Pembelajaran Pembelajaran ada yang hal-hal bisa yang dibagikan kepada sukses kita story, semua. itu sukses story. Kisah-kisah sukses. Ya, jadi kami ini punya kelompok pemerhati desa yang ada di Amarasi. Jadi itu ketua layanan berbasis komunitas ini adalah penyandang disabilitas fisik. Jadi beliau itu kemarin beberapa waktu yang lalu itu menangani kasus kekerasan terhadap anak. Dan karena beliau sudah mulai mendapatkan informasi terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, beliau sendiri dengan keterbatasan fisik, bukan keterbatasan fisik, dengan keterbatasannya beliau melaporkan ke UPTD PPA untuk bisa segera mengambil tindakan terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak. Dan akhirnya tadinya hanya didenda 500.000, itu akhirnya karena ditangani sampai ke ini, jadi tidak dengan angka segitu tolak, keluarganya tolak, dan akhirnya mereka ada proses lebih lanjut lagi. Cuma satu hal itu, lewat pendampingan kami, si Bapak Ketua LBK ini menjadi lebih percaya diri, dan akhirnya dia diangkat sebagai tim investigasi kasus penyelewengan BUMDes di desa. Jadi itu tadi tidak hanya si bapak, tapi juga ada beberapa ibu yang ikut juga di dalamnya. Ya, seperti itu, kayak gitu. Jadi memang perlu ini sebenarnya kan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat ini yang harus kita terus dorongnya, karena ini kalau tidak nanti akan percuma. Ya, kayak gitu. Nah, mungkin masih ada teman-teman di studio yang ingin menambahkan. Ya, baik, terima kasih Beta Adi dari Garamin, organisasi disabilitas. Ya, menarik sekali ya, ada
terkait dengan kekerasan juga ada inklusi. Nah, kebetulan teman-teman Gramin juga lagi berprogram di Kabupaten Kupang terkait dengan desa-desa inklusi. Ada 3 di Kabupaten Kupang dan juga ada 3 di Rotendao dan 1 di kelurahan di Nekoten 1. Nah, bicara terkait kekerasan, kebanyakan kotong berpikir itu adalah fisik dan verbal. Tapi sebenarnya kalau yang ditemukan kotong lepas terkait dengan kelompok-kelompok rentan, khususnya disabilitas ini lebih ke penolakan begitu dari baik itu dari keluarga ataupun dari masyarakat, juga dari sebenarnya kurang perhatian dari pemerintah. Nah, ini akan berakibat bagi bantuan-bantuan terkait dengan DTKS dan lain-lain. Itu akan sangat berpengaruh apalagi dalam menghadapi situasi perubahan iklim. Nah, ini yang ada beberapa hal yang coba kotong lakukan itu adalah yang tadi Pak Mama Damari sudah bilang terkait dengan partisipasi bermakna, itu memang sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kotong bagaimana mengembangkan strategi adaptasi, itu paling penting. Terus yang ketiga itu adalah kotong bagaimana dengan mekanisme dukungan itu seperti dana dan lain-lain dan peningkatan kesadaran sebenarnya. Jadi di kotong punya yang beta dan teman-teman tim di lapangan itu sebenarnya itu ada penolakan jadi terhadap kelompok-kelompok rentan yang khususnya untuk disabilitas. Oleh karena itu yang kotong lakukan itu adalah sebenarnya ada perubahan stigma yang ada dari semua orang termasuk kotong semua. Perubahan stigma itu kalau ada tuh kita pikir itu akan menjadi acuan kotong untuk supaya berpikir lebih inklusi lagi seperti itu. Mungkin singkat saja itu. Terima kasih. Oke. Satu lagi mungkin saya mau tambah ngomong tentang teman-teman Gramin. Jadi di desa dampingan kami juga kami ada yang namanya Perdes Inklusi. Perdes Inklusi karena kami mau memastikan bahwa ngomong tentang inklusi tidak hanya penyandang disabilitas. Ada perempuan kepala keluarga, ada lansia seperti itu. Jadi di Perdes Inklusi yang ada di desa kami itu mengakomodir semua isu, tidak hanya penyandang disabilitas, juga kelompok-kelompok rentan lainnya, dan juga ini juga mengakomodir syarat dari desa ramah perempuan dan anak, ya seperti itu ya. Tapi tadi yang itu catatan penting dari Kakak Gramin itu, terima kasih, itu memang salah satu bagian dari yang sering dihadapi oleh ketompu basodara yang penyandang disabilitas, ya. Mungkin satu orang lagi dari teman-teman yang ada di studio. Baik, mungkin sedikit tambahan dari saya bahwa perubahan iklim ini akan berpengaruh kepada ekonomi. Nah, kegagalan panen sudah pasti dengan curah hujan yang lebih, kemudian panas juga yang juga tidak bisa diprediksi. Kegagalan panen menjadi salah satu pemicu di dalam keluarga. Nah, di dalam keluarga ini ketika menyampaikan, soal komunikasi ini yang menjadi catatan juga, ketika kita kekurangan itu cara berkomunikasi kita perempuan timur berbeda. Mungkin menyampaikannya dengan baik tetapi laki-laki menangkapnya dengan yang lain. Jadi sehingga ketika komunikasinya ditanggapi berbeda, maka terjadi kekerasan di situ. Jadi pola komunikasi pun akan harus dibangun. Kalau untuk UDN sendiri juga itu inovasi juga ketika kalau ada kasus PKDRT itu sanksinya, kalau sanksi berupa uang dan barang akan berpengaruh juga kepada istri karena dendanya pasti akan ambil dari ekonomi keluarga. Nah, di desa kami itu ada denda kepada laki-laki, dia harus tanam pisang. Jadi kalau tanam pisang, dendanya tanam pisang. Kemudian kalau menikah nanti mungkin disampaikan oleh Madam terkait dengan penanaman pohon kalau ada kebijakan. Ya, jadi itu mungkin nanti akan lebih dijelaskan karena banyak hal yang kita lakukan untuk bagaimana menekan angka kekerasan dan bagaimana kekerasan itu ditanggulangi dengan sanksi yang tidak memberatkan perempuan. Itu saja. Oke. Baik, terima kasih Kakak. Siapa tadi? Mohon maaf. Kakak Frida. Nah, ini akan ditambahkan oleh Madam ya.
ini ada inovasi, ada kisah sukses. Iya. Iya, saya tidak tahu ini inovasi atau tidak ya. Tapi menurut saya ini sebenarnya bagian dari respon terhadap perubahan iklim. Kemarin kami di Pulau Semau itu setelah habis pelatihan itu mereka komitmen untuk calon mempelai itu mereka wajib menanam pohon minimal 10 pohon. Jadi kalau 10 aja mempelai 1 tahun itu berarti sudah ada 100 pohon yang ditanam. Jadi ini juga bagian dari menanam kembali ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Sarah. Kalau Ibu Sarah kan tanam bambu. Kalau kami ini di Semau yang terpenting adalah menanam pohon kembali karena di sini kan kita kan tahu bahwa pertanian kita kan tebas bakar. Habis tebas sonde bakar, sonde tanam lagi. Nah, ini yang terjadi seperti itu kayak gitu. Tapi itu juga menekan angka kekerasan Iya. Oke. Mungkin ada closing statement dari Madam atau dari Bapak Simon. Ya, mungkin ya saya tambahkan sedikit sekaligus mungkin menjadi closing statement ya. Jadi kegiatan atau kerja-kerja UDN yang tadi edukasi, sosialisasi yang tadi terlebih terkait dengan undang-undang kekerasan KDRT itu akhirnya mempunyai dampak karena waktu sosialisasi dan edukasi ini kami libatkan laki-laki, bapak-bapak juga. Jadi bapak-bapak yang sekarang lagi takut untuk pukul istri. Ini satu hasil. Jadi itu memang kadang-kadang mereka akan secara spontan, bapak di desa-desa yang kami damping, mereka, aduh, kami ini kami sudah semua serba salah, ini tidak bisa angkat tangan lagi. Jadi itu kami justru melihat sebagai satu hasil ya, hasil edukasi, sosialisasi yang kami bawakan. Iya, menyambung dengan tadi yang Ibu Astrid katakan. Ya, jadi kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan berbasis gender ini awalnya dia dendanya uang. Uangnya ambil dari kas rumah tangga. Setelah didenda terus kekerasan terjadi lagi. Jadi ini diganti, dendanya diganti menanam atau diganti kerja bakti atau apa itu ya sesuatu hal yang menarik. Nah, kalau dari saya, iya silakan. Kalau dari saya kolaborasi. ya. Kita tidak bisa kerja sendiri. Betul, jadi sekarang waktunya kita saling bergandengan tangan untuk memastikan bahwa kita bisa mendukung program-program kerja dari gubernur sampai ke bupati. Baik. Bupati dan wali kota. Ya. Baik. Terima kasih. Mungkin sedikit penutup dari saya bahwa pengurangan risiko bencana itu tidak hanya berfokus pada aspek penanggulangan bencana saja, tetapi pengurangan risiko bencana ini mengupayakan peningkatan kapasitas semua aspek, irisan dampak dan akibat dari risiko dan kerentanan yang ada. Nah, peran-peran organisasi sosial masyarakat, komunitas-komunitas berbasis masyarakat atau kita bisa sebut PRBBK ini memberikan dampak positif dari masing-masing irisan ini akan saling melengkapi dan memenuhi kriteria-kriteria ketangguhan masyarakat di NTT. Mungkin itu yang terakhir dari saya. Sekian podcast Fordia sesi 7. Sampai jumpa di Fordia sesi 8 dengan tema-tema PRB yang lain. Selamat sore dan salam tangguh. Tangguh. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir bersama kita. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir sore hari ini. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih.